Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nurul Hasanah. Di sini saya akan menyampaikan materi yang berjudul titrasi asam basa. Yuk kita simak bareng-bareng penjelasannya. Oke, yang pertama, mari kita mengenal dulu apa itu titrasi. Nah, titrasi itu merupakan suatu teknik analisa untuk mengetahui konsentrasi larutan asam atau basa. Analisis ini disebut analisis volumetri karena yang diukur adalah volume dari asam atau basa yang terpakai dalam titrasi. Nah, selanjutnya ada istilah penting dalam titrasi asam basa. Yang pertama ada titran. Titran adalah larutan baku atau larutan yang konsentrasinya sudah diketahui dengan pasti. Yang kedua ada titrat. Titrat merupakan larutan yang dititrasi atau larutan yang belum diketahui konsentrasinya. Yang ketiga ada titik ekivalen, yaitu kondisi saat asam dan basa tepat bereaksi, di mana jumlah mol H+ dari asam yang bereaksi sama dengan jumlah mol OH- dari basa yang bereaksi. Yang terakhir ada titik akhir titrasi, yaitu kondisi saat indikator mengalami perubahan warna. Apa sih perbedaan titik ekivalen dan titik akhir titrasi? Nah, pasti teman bertanya-tanya kan? Nah, jadi titik ekivalen atau TE adalah titik saat asam basa tepat habis bereaksi. Sedangkan titik akhir atau TA titrasi itu adalah titik saat indikator asam basa mengalami perubahan warna. Nah, jadi TE ini atau titik ekivalen tidak dapat teramati saat dilakukannya eksperimen karena belum terjadi perubahan warna pada larutan indikator. Maka yang dapat teramati itu adalah TA titrasi atau titik akhir titrasi. Nah, tadi kan sudah kita bahas pada titik ekivalen, jumlah mol H+ pada asam yang bereaksi sama dengan jumlah mol OH- pada basa yang bereaksi. Maka didapatkan rumus MA dikali VA dikali A sama dengan MB dikali VB dikali B, di mana MA itu adalah molaritas asam, VA volume asam, A valensi asam, MB molaritas basa, VB volume basa, dan B valensi basa. Selanjutnya, kita akan membahas macam-macam kurva titrasi asam basa. Yang pertama adalah asam kuat dengan basa kuat. Teman-teman dapat melihat pada gambar kurva tersebut, di mana zat pentiter adalah basa kuat. Daerah perubahan pH drastisnya itu 4 sampai dengan 10. Dapat dilihat pada kurva. pH titik ekivalennya itu adalah 7. Indikator yang dapat digunakan adalah metil merah, bromthymol blue, dan phenolphthalein karena lebih tajam. Contohnya itu adalah pada HCl dan NaOH. Nah, teman-teman dapat mengamati sendiri ya, pada kurva tersebut sudah jelas sekali gambarnya karena di sebelah kanan juga sudah dijelaskan keterangan dari kurva tersebut. Nah, yang selanjutnya itu ada basa kuat dengan asam kuat. Di sini zat pentiternya itu adalah asam kuatnya. Daerah perubahannya masih sama seperti yang pertama tadi. Daerah perubahan pH-nya itu 4 sampai 10. pH titik ekivalennya juga masih sama yaitu 7. Indikatornya juga sama yaitu metil merah, bromthymol blue, dan phenolphthalein. Contohnya NaOH dengan HCl. Teman-teman dapat memperhatikan pada kurva tersebut perbedaannya dari kurva yang pertama tadi. Kurva pertama garisnya itu menghadap ke kanan, sedangkan yang ini titiknya itu menghadap ke kiri. Teman-teman bisa memeriksanya kembali pada slide sebelumnya dan membandingkan apa perbedaan yang terdapat pada kedua kurva tersebut. Baik, selanjutnya yang ketiga itu ada asam kuat dengan basa lemah. Nah, di sini zat pentiternya itu adalah basa lemah. Daerah perubahan pH-nya itu berubah ya dari yang tadi, dari yang sebelumnya. Yang tadi kan
4 sampai dengan 10. Nah, yang sekarang itu 4 sampai 7. pH titik ekivalennya pun juga berubah. Yang tadi 7 sekarang 5 sampai dengan 6. Indikatornya juga di sini digunakan adalah metil merah saja. Contohnya itu HCl dengan NH4OH. Teman-teman dapat melihat ya di gambar kurva tersebut dan dapat juga membedakan dong pastinya dari kurva-kurva sebelumnya. Selanjutnya yang keempat ada basa lemah dengan asam kuat, di mana zat pentiternya itu adalah asam kuat. Daerah perubahan pH drastisnya itu sama dengan yang poin ketiga tadi, 4-7, pH titik ekivalennya juga 5-6, dan indikator yang dapat digunakan adalah metil merah, dan contohnya adalah NH4OH dengan HCl. Teman-teman dapat melihat perbedaan dari poin-poin sebelumnya. Sangat jelas sekali di sini di dalam kurva ini, garis-garisnya sangat jelas apa perbedaan dari yang kurva sebelum-sebelumnya. Nah, yang kelima ini adalah poin terakhir teman-teman. Jadi yang terakhir ini adalah basa kuat dengan asam lemah. Nah, zat pentiternya itu adalah asam lemah itu sendiri. Daerah perubahan pH drastisnya itu 7-10, pH titik ekivalennya 8-9, indikator yang dapat digunakan adalah phenolphthalein, dan contohnya itu adalah NaOH dengan CH3COH. Teman-teman dapat melihat ya perbedaannya dari kelima gambar titrasi. Nah, kita masuk ke pembahasan selanjutnya, yaitu di sini teman-teman bisa melihat ya, ada alat-alat utama dalam titrasi asam basa. Nah, di sini sebelum melakukan titrasi, kita harus tahu dulu apa-apa saja alat yang digunakan dalam titrasi asam basa. Nah, di sini yang pertama itu ada statif. Yang kedua ada klem. Yang ketiga ada Erlenmeyer atau tabung Erlenmeyer, dan yang keempat ada buret. Nah, pada gambar yang di sebelah kanan ini itu adalah rangkaian alat titrasi. Nah, teman-teman dapat melihat dengan jelas rangkaian alatnya. Di sini teman-teman harus mampu merangkai alatnya agar bisa melakukan titrasi asam basa. Nah, selanjutnya itu adalah langkah-langkah titrasi asam basa. Di sini kita ambil contoh menentukan konsentrasi 20 ml asam HCl molekul titrasi menggunakan larutan NaOH 0,1 molar dengan tambahan indikator PP atau phenolphthalein. Nah, di sini kita sudah membahas tadi di awal titran itu apa dan titrat itu apa. Di sini sebagai titran adalah NaOH 0,1 molar karena titran itu adalah konsentrasi yang sudah diketahui. Nah, NaOH ini konsentrasinya sudah diketahui yaitu 0,1 molar. Dan titrat adalah konsentrasi yang akan kita cari yaitu konsentrasi pada HCl. Selanjutnya, kita akan melihat langkah-langkah titrasi asam basa. Nah, yang pertama, masukkan terlebih dahulu NaOH ke dalam buret dengan bantuan corong. Yang kedua, masukkan 20 ml HCl ke dalam Erlenmeyer dan tambahkan 2 tetes indikator PP atau indikator phenolphthalein. Yang ketiga, lakukan titrasi, yaitu NaOH diteteskan secara perlahan-lahan melalui keran ke dalam Erlenmeyer. Kemudian, Erlenmeyer itu digoyang-goyang sehingga NaOH dapat bereaksi dengan HCl. Dan yang keempat, penambahan NaOH dihentikan ketika sudah terjadi perubahan warna dalam Erlenmeyer. Nah, jadi teman-teman, ketika sudah ditambahkan NaOH, ketika warnanya sudah berubah, maka titrasi tersebut harus dihentikan. Yang kelima, catat volume NaOH yang terpakai. Misalnya, volume NaOH yang terpakai adalah 40 ml. Dan langkah yang terakhir yang nomor 6 yaitu hitung konsentrasi HCl-nya dengan persamaan berikut. Nah, persamaan berikut sudah kita dapatkan di slide sebelumnya, yaitu MA dikali VA dikali A sama dengan MB dikali VB dikali B. Nah, di sini VA-nya atau valensi asamnya yaitu 20 ml pada soal tadi, A-nya adalah 1, MB-nya adalah 0,1 molar, VB-nya 40 ml dan B-nya sama dengan 1. Nah, maka kita masukkan
ke dalam persamaan tersebut. Karena MA yang ditanya, maka MA dikali 20 mili dikali 1 sama dengan 0,1 molar dikali 40 mili dikali 1. Maka MA sama dengan 0,1 molar dikali 40 mili dikali 1 per 20 mili dikali 1. Maka MA yang didapatkan adalah 0,2 molar. Jadi sudah jelas ya teman-teman, dari persamaan tadi kita dapatkan konsentrasi larutan HCl-nya itu adalah 0,2 molar. Oke, cukup sekian penyampaian materi dari saya. Semoga materi yang saya sampaikan mudah dipahami oleh teman-teman semua ya. Sampai ketemu lagi di materi kimia selanjutnya. Bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.